Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Juang Subakti. Oke, jadi sekarang ini saya lagi di dalam mobil. Nah, ini adalah mobil Honda City tahun 2007 dan ini adalah Honda City GD8 ya. Ini yang IDSI ya. Jadi ini yang IDSI tahun 2007. Ini udah GD8. Nah, jadi hari ini tuh rencananya kita mau melakukan eksperimen ya, percobaan dengan sebuah oli aditif ya, ini cairan aditif. Dan kenapa saya mau eksperimen ya, karena emang mobil ini sebenarnya ada masalah ya. Jadi mobil ini tuh memiliki masalah delay pada matic-nya. Nah, jadi delay matic itu memang menjadi problem ya, khususnya untuk pengguna mobil matic ya. Biasanya delay itu kapan? Dan memang delay itu terjadi ketika mobil itu sudah sampai di batas umur pemakaian ya. Biasanya kalau yang udah-udah ya udah-udah tuh mobil kalau sudah di atas 150.000 km itu udah kemungkinan akan mulai muncul gejala-gejala seperti delay dan lain sebagainya. Dan memang ya itulah, mobil matic ya pasti ada usia pakai ya. Tapi kalau udah 150.000 km itu ya bukan waktu yang sebentar ya, kecuali memang ini untuk digunakan taksi online atau apa yang seharinya tuh bisa tembus sampai ratusan kilometer ya, yang nggak sampai 5 tahun juga udah sampai 150.000 mungkin ya. Tapi kalau mobil harian ya untuk kerja dan lain sebagainya yang memang jarak tempuhnya untuk harian itu tidak terlalu tinggi, 150.000 kilometer itu bisa ditempuh sampai 10 bahkan ya 10 atau bahkan ada yang sampai 15 tahun ya, tergantung ya, dengan catatan perawatannya yang baik, yaitu oli diganti dan lain sebagainya, dan tidak ada pemakaian yang terlalu ekstrim ya, jadi pemakaian normal aja. Nah, biasanya itu sudah mulai ada gejala-gejala seperti delay. Ya, delay itu gimana ya? Ketika kita masukin D ya, waktu kita biasanya muncul di pagi hari ya, ketika mobil belum panas. Nah, itu biasanya gejalanya tuh dimasukin D, itu mobil belum engage ya, jadi matic itu nggak engage dan nggak gerak sama sekali. Dan biasanya terjadi di pagi hari, kurang lebih kalau masih yang gejala-gejala ya 5 sampai 10 menit dipanasin ya, sambil kita oper giginya, tuas perselingnya kita ganti-ganti ke R, ke D, lagi ke L ya. Nah, baru nanti setelah 10 menit ya atau 5 menit dipanaskan, baru dia gerak maticnya. Nah, itu gejala awalnya, dan memang kalau dibiarkan bisa kemungkinan dia makin parah. Nah, jadi hari ini rencananya kita mau coba ya cairan aditif ini ya. Jadi cairan aditif ini adalah cairan yang bisa membantu ya, kalau saya baca sih di sini dia bisa membantu gearbox yang sudah mulai mengalami masalah ya, karena memang di dalam gearbox yang sudah bermasalah itu biasanya sealnya sudah mulai keras, mulai kaku, dan akhirnya ketika masih dalam kondisi dingin sealnya dia belum merekat aja karena kaku, jadi perlu dipanasin dulu olinya biar panas. Ketika olinya sudah panas baru sealnya mulai berkembang atau apa ya, mulai memuai, akhirnya dia bisa bergerak dan gigi persnelingnya bisa di atau mungkin mobil bisa digunakan. Nah, oke, jadi mau tahu prosesnya seperti apa? Jadi simak terus videonya, jangan lupa yang baru mampir ya. Saya ingetin terus untuk subscribe di channel ini dan nyalakan juga tombol loncengnya. Oke, let's do it. Nah, oke teman-teman, jadi sebelum kita isi ya cairan aditifnya ke mobilnya, ini adalah GC Max Pro ya, baca nggak nih ya, GC Max Pro Gearbox Additive. Jadi sebelum kita isi, kita tes dulu mobilnya, kita nyalain biar teman-teman tahu awalnya tuh before kita kasih cairan aditifnya itu gimana. Jadi kalau saya baca di sini, kalau untuk yang belum parah ya, atau mungkin untuk perawatan, ini pakai 1 botol. Tapi kalau sudah gejala sudah parah sampai nggak bisa gerak sama sekali, disarankan pakai 2 botol. Tapi kita coba 1 botol dulu, nanti kita lihat hasilnya kayak apa ya. Setelah diisi 1 botol ini, kita tunggu sampai dipanaskan ya mesinnya 15 sampai 20 menit atau sampai 30 menit supaya ngeblend ya antara oli yang ada dengan aditif ini. Kemudian nanti kita coba bergerak ya, kita jalan, terus baru nanti hasilnya kita lihat besoknya
Ya setelah 1 kali 24 jam mobilnya diem, dingin lagi, terus kita start lagi, kita coba D. Kalau memang berhasil, nanti berarti ini cairan ini sungguh luar biasa ya. Nanti kita lihat aja, nanti reportnya nanti ketika mobilnya sudah berhasil. Nggak berhasil pun nanti saya report, berarti ini ya nanti kita lihat hasilnya deh. Oke, kita coba nyalain dulu mobilnya biar teman-teman tahu ya kondisi mobil yang sebelum kita isi cairan aditif ini. Oke, kita nyalain ya. Ya, mobil sudah menyala dan kita coba ya. Kita coba, kan memang ini kendalanya, masalahnya di D-nya tuh nggak mau gerak. Nah ini tuh sama sekali teman-teman, ini sudah saya lepas injekan remnya, tapi mobil tidak mau bergerak. Ini D, S, L. Nah, ini ya, rem tangan saya lepas pun tidak gerak sama sekali. Nggak ada gerakan mobil mau maju gitu ya, nggak ada gerak sama sekali ya. Padahal ini posisinya nih kaki rem, injekan rem tidak saya injak, harusnya kan dia gerak ya. Tuh. Ya oke teman-teman, jadi sekarang kita sudah ada di depan kapnya mobil Honda City ini, dan rencananya kita mau coba tuangkan cairan aditif ini. Caranya pertama ya, kita lihat dulu nih, di teman-teman harus tahu nih bagian gearbox sama bagian oli mesin, karena ini dua-duanya ada dipsticknya. Yang bagian gearbox itu yang sebelah sini nih. Nah, oke, ini yang gearbox dia biasanya lebih besar. Nah itu, oke ya, dia ada kayak karetnya gitu di bagian ini. Kalau yang untuk dipstick mesin tuh dia kecil. Jadi supaya nggak sampai salah ya, jangan sampai salah tuang, nanti bisa-bisa gearboxnya rusak, mesinnya ikut rusak. Oke, jadi pertama ya kita pakai 1 botol dulu. Terus kita di sini kalau perintahnya ya, sebelum kita tuangkan ke dalam gearbox, pertama kita shake dulu ya, kita kocok dulu, kita kocok. Setelah sudah, kan di sini nanti kita buka dulu, di sini ada apa namanya, ada sealnya lagi dalam. Kita buka dulu sealnya. Nah, oke, ini ya, seal sudah kita buka. Nah, udah pastikan udah dikocok ya tadi ya. Oke, kalau sudah kita kocok, kita buka dipstick yang bagian metiknya nih. Nah, oke, kita taruh sini dulu ya. Kita buka, terus kita tuangkan langsung ke bagian gearboxnya. Nah, kelihatan tuh. Cairannya warnanya putih, tapi nggak tahu ini cairan apa. Pokoknya ini aditif. Kalau teman-teman mau beli ini, nanti silakan ya, linknya nanti saya taruh di kolom deskripsi. Ini beli toko online ya, Tokopedia nih. Oke, ini sudah habis 1 botol. Nah, kita coba pakai 1 botol dulu, karena ini sebenarnya belum terlalu parah ya. Artinya dia tuh mobil ini ya nggak sampai 10 menit juga sih. Tadi saya coba panasin 5 menit, dia mulai ada gerakan. Tapi kalau memang di kondisi yang dingin banget, atau mungkin 2 hari atau 3 hari nggak dipakai, nah itu baru tuh dia agak lama untuk memanaskannya. Setelah udah panas, baru pelan-pelan dia mulai gerak gearboxnya. Oke, ini kita sudah pakai 1 botol. Terus kita coba lagi ya. Kita coba dulu, kita panaskan. Kalau di botolnya ini dijelasin 15 sampai 20 menit ya. Pokoknya kurang lebih di 20 menit lah biar enak ya. Oke, nanti kalau seandainya belum ada perubahan, ya mungkin kita tambahin lagi 1 botol lagi, dan nanti reportnya setelah kita pakai setelah 1 kali 24 jam, besoknya baru kita coba lagi apakah ada perubahan. Kalau tadi teman-teman bisa lihat ya, pertama dinyalakan itu nggak gerak sama sekali, meskipun rem sudah diangkat, nggak ada mobil mau gerak ke depan atau ke belakang. Tadi di R juga nggak bisa. Nah, kita coba 1 kali 24 jam, besok kita report lagi ke teman-teman hasilnya seperti apa, berhasil atau tidak. Nanti simak terus saja videonya ya. Oke teman-teman, kita coba lagi ya, kita panaskan, langsung kita coba jalan. Oke teman-teman, langsung aja kita ke dalam mobilnya, kita coba panasin selama 20 menit. Lebih bagusnya lagi sih dibawa jalan ya, tapi kita coba aja dulu 20 menit, kita panasin dulu. Bismillahirrahmanirrahim.
Oke, ini kan mobil udah nyala ya. Boleh teman-teman mau tinggal dulu atau sambil ngopi-ngopi dulu ya, pokoknya sampai 20 menit kurang lebih, atau mau dibawa jalan juga nggak masalah ya. Yang penting mobil itu berjalan atau transmisinya berputar, jadi olinya dengan oli aditifnya tadi ngeblend, nyatu, supaya kalau udah nyatu dia akan, ya manfaatnya akan terasa nanti. Mudah-mudahan yang masalah delay tadi ya ini hilang ya. Besok deh kita reportnya ya, di setelah 24 jam. Nah ini sebenarnya udah mulai berasa engage nih. Nah itu udah mulai ada gerakan mesin mau maju. Kalau dilepas, nah tuh. Nah ini aja belum 1 kali 24 jam ya, ini baru dipanasin sebentar aja udah mulai kelihatan hasilnya. Tapi kita lihat karena ini kan sudah panas. Kalau memang udah panas biasanya olinya memang udah sealnya tuh udah mulai elastis. Yang apa namanya, yang kalau seandainya pagi itulah itu yang kita akan coba tes. Pagi itu kan belum panas sama sekali mesin, baru kali pertama kali dinyalakan. Langsung kita coba D. Kalau hasilnya ternyata dia bagus, artinya langsung gerak, berarti zat aditif tadi itu sangat berfungsi. Silahkan, berarti teman-teman boleh pakai. Kalau emang enggak, nanti saya report juga ya, apakah itu hanya untuk beberapa mobil Honda, apakah cocok apa enggak, nanti kita lihat aja hasilnya. Oke, kita tunggu aja dulu sampai 20 menit ya, terus habis itu nanti pakai jalan, dan besok saya balik lagi di video yang sama aja deh, nggak usah diputus-putus ya. Jadi besok saya report lagi hasilnya kayak apa. Oke, sampai ketemu besok ya. 2000 years later. Ya oke teman-teman, ini sudah 1 kali 24 jam setelah kemarin kita isi aditif, dan hari ini kita rencananya mau coba tes dulu setelah kemarin diisi aditif. Apakah ada perubahannya? Oke, langsung aja kita ke mobilnya. Terus kita nyalain, terus kita coba start. Apakah aditifnya berfungsi? Oke, kita nyalain dulu mesinnya ya. Ya oke teman-teman, kita sudah dalam mobilnya nih. Sekarang kita rencananya mau coba ya. Kemarin kan udah diisi aditif tuh 1 botol, dan kita rasakan apakah ada khasiatnya. Kemarin sudah dicoba pakai ya, karena memang setelah diisi aditif itu memang harusnya dipakai dan dinyalakan ya, dan dipakai selama 20 menit sampai olinya itu benar-benar ngeblend dengan oli di dalam gearboxnya. Nah sekarang sudah lewat 1 malam, dan pagi ini rencananya kita mau coba start, apakah ada perubahan. Oke, sekarang kita nyalakan dulu mesinnya ya. Nah ini nyala. Kita coba ke D langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, handbrake sudah turun. Coba kita lihat bergerakkah mobil ini. Iya betul, ini bergerak teman-teman. Nah kita coba R. Kaget saya tadi apa ya. Oke, tutup deh pintunya deh. Kita D, maju lagi. Oke, berarti ini sangat luar biasa ya teman-teman. Kemarin sebelum dikasih aditif tuh, ketika dinyalakan baru pertama kali itu udah lost sama sekali, nggak ada gerak. Jadi ketika kita arahkan ke D ya, dengan kondisi mobil pagi masih dingin, itu nggak ada pergerakan sama sekali. Itu harus menunggu sampai 5-10 menit. Tapi sekarang setelah dikasih zat aditif yang kemarin tuh ya, mereknya nanti saya kasih di link deskripsi lah kalau memang teman-teman mau beli. Ya teman-teman, hasilnya luar biasa, di luar dugaan. Saya pikir mobil yang sudah delay maticnya itu harus overhaul ya, dan turun gearbox ya. Tapi ternyata dengan zat aditif yang kemarin sudah kita tambahin, alhamdulillah pagi ini mobil bisa bergerak tanpa harus tunggu lama. Ketika dinyalakan oper gigi ke D, itu nggak perlu tunggu 5-10 menit, mobil langsung bergerak dan siap untuk jalan. Nah seperti itu. Nah jadi ya saya simpulkan
zat aditif ini bisa menjadi pertolongan pertama bagi teman-teman yang mobilnya mengalami delay. Ya, karena memang yang delay itu biasanya ya zat aditif ini tuh biasanya menolong mobil yang maticnya delay itu karena seal ya, karena sealnya yang sudah mulai tidak elastis. Jadi zat aditif ini membuat seal yang di dalam gearbox itu menjadi elastis lagi dan bisa bekerja dengan normal. Ya, mudah-mudahan ini bisa bertahan lama. Ya, setidaknya sampai ya teman-teman ya mungkin bisa spare setidaknya mungkin kalau 1 tahun 2 tahun bisa kepake ya. Ya lumayan kan, kita bisa nabung dulu sampai akhirnya nanti kita bisa overhaul gearboxnya. Silakan teman-teman kalau mau coba untuk mobil Matic yang sudah mulai delay. Jadi silahkan sebelum teman-teman bongkar mobil Maticnya atau gearboxnya bisa lakukan hal ini dulu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu video untuk hari ini. Jangan lupa yang belum mampir ya untuk subscribe di channel ini dan dukung terus channel ini dan nyalakan juga tombol loncengnya. Share juga ke teman-teman yang lain. Oke, thanks for watching and see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.